Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasfa Nurul Hayati dari kelas PAI 1D. Di sini saya akan menjelaskan tentang ulumul Quran, materi nasikh dan mansukh. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian secara bahasa. Nasikh adalah bentuk isim fa'il atau yang menunjuk kepada arti pelaku. Maka kata nasikh yaitu berarti yang menghapus. Sedangkan mansukh itu secara bahasa adalah isim maf'ul atau yang menunjuk kepada arti penderita. Maka kata mansukh itu berarti yang dihapus. Selanjutnya pengertian secara istilah. Nasikh adalah menghilangkan atau menghapuskan hukum dalil syar'i atau lafaznya dengan dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Sementara itu, pengertian dari mansukh secara istilah adalah yang dihapuskan, yaitu hukum dalil syar'i atau lafaznya yang dihapuskan. Syarat-syarat nasakh. Yang pertama, hukum yang dinasakh berupa hukum syar'i, baik yang berbentuk perintah ataupun larangan. Yang kedua, hukum dalil yang berfungsi sebagai nasikh harus berasal dari nas syar'i, sebagaimana hukum dalil mansukh. Yang ketiga, terdapat dua ayat hukum yang saling bertolak belakang dan tidak dapat dikompromikan. Kemudian, dalil tentang nasikh dan mansukh. Dalil tentang nasikh dan mansukh terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 106, yaitu yang artinya ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Kemudian pembagian nasakh. Yang pertama yaitu nasakh Al-Quran dengan Al-Quran. Contohnya yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 240 yang kemudian dinasakh oleh Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 234. Kedua, nasakh Al-Quran dengan hadis. Contohnya yaitu hukum cambuk bagi wanita dan laki-laki yang berzina dengan 100 kali cambuk. Itu dinasakh oleh hadis tentang rajam pelaku zina. Yang ketiga, nasakh hadis dengan Al-Quran. Contohnya yaitu syariat salat menghadap Baitul Maqdis berdasarkan sunnah atau hadis yang kemudian dinasakh oleh ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 144. Yang keempat, nasakh hadis dengan hadis. Contohnya yaitu hadis yang awalnya menetapkan waktu Isya hingga separuh malam, itu dinasakh oleh hadis yang menetapkan waktu Isya hingga akhir malam. Yang terakhir, bentuk-bentuk nasakh. Yang pertama, nasakh tanpa badal. Maksudnya yaitu penghapusan atau perubahan sesuatu hukum ataupun ketentuan tanpa adanya pengganti. Kemudian yang kedua yaitu nasakh dengan badal mumasil atau sebanding. Maksudnya itu ketika suatu hukum atau ketentuan yang digantikan itu dengan yang sebanding atau yang setara. Yang ketiga, nasakh dengan badal akhlaf lebih ringan, yaitu ketika suatu hukum atau ketentuan digantikan dengan yang lebih ringan. Yang keempat, nasakh dengan badal asqal lebih berat. Maksudnya yaitu ketika suatu hukum atau ketentuan digantikan dengan yang lebih berat. Nah, itu dia penjelasan singkat dari saya tentang ulumul Quran, yaitu tentang materi nasikh dan mansukh. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.